kopi ada, dokter ada, mau nyanyi juga bisa, ya kan? Nah, mau bersihin sepatu sama tas bisa juga deh, bisa jadi duit malah. Wih, keren. Ya kan? Gimana? Kita mulai tuh, Dek. Boleh Neng, kita undang aja ya Neng ya. Mumpung boleh. lagi ngumpul di Zoom nih, ya. Boleh, mungkin Dede kasih pengantar, nanti aku bacain CV-nya. Siapa tamunya kita yang Oke. untuk sore ini ya. Oke, sip deh. Oke, thanks Neng. Hai sahabat-sahabat teman-teman B84, ketemu lagi kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Sore ini kebetulan tadi kita awali ya, saya sama Neneng ngobrol-ngobrol tentang perawatan tas. Pasti deh teman-teman semua selama 5 bulan ini mungkin ya, dari bulan Maret sampai Agustus ini banyak yang berkegiatannya di rumah saja. Mati gaya deh. Mati gaya, yang biasanya ke kantor, tanya arisan, pakai tas di matching sama bajunya, sama sepatunya, itu jarang dipakai. Tapi ternyata tadi dari informasi yang Neneng sampaikan ya, tas dan sepatu itu walaupun jarang dipakai itu perlu dirawat supaya tidak cepat rusak, begitu kan Neng? Betul, ya. Nah, untuk mengetahui cara perawatan tas dan sepatu yang baik, dan juga tadi Neneng bilang bahwa ini ada kesempatan untuk berbisnis gitu ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang teman kita yang ahli memang di bidang itu gitu ya. Nanti Neneng akan menyampaikan CV-nya, dan juga jangan lupa Neng, tata caranya nanti bertanya juga seperti apa. Barangkali kan teman-teman juga penasaran nih gimana sih cara bertanyanya gitu kan. Nah, untuk itu silakan Neneng memulai. Over to you, Neng. Siap, makasih Dek. Ya teman-teman, selamat sore semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Kita punya tamu sore ini sangat spesial. Pasti semua tahu deh, Pramita Dwi Kustanti. Panggilnya Mita, tapi lebih dikenal sebagai Mamit, Mama Mita. Salah. Mamit itu adalah nama brandnya. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu dulu bahwa Mita ini setelah menjadi profesional di Indosat selama 15 tahun, dia memberanikan diri keluar menjadi wirausaha. Dia bikinlah bisnis spa sepatu, spa tas. Nggak tanggung-tanggung, sangat serius sekali dia menekuninya. Sampai pada tahun lalu, Mita terpilih menjadi Mamit's Laundry 10 Laundry Nominator pemenang Indonesia untuk Best Practices Laundry Award 2019. Gila ya, hebat banget. Aku sih terus terang aja bangga. Jadi wirausaha, bisnis laundry, tapi dapat award, itu luar biasa. Dan minggu lalu kita sempat ngobrol, ternyata sekarang kita nggak perlu khawatir punya tas satu lemari atau punya sepatu satu lemari. Ada loh teman kita yang bisa mengajarkan atau membantu membersihkan dan merawat. Bahkan kita juga mengajak bisnis menularkan virus wirausahanya, virus baik. Untuk mempersingkat waktu nih Dek, mending Mitanya langsung menjelaskan ya. Pasti teman-teman penasaran. Pasti ini yang pada ikut hari ini, semua punya Hermes, semua punya LV, semua punya Nike atau sepatu kulit. Silakan Mit. Ya, waktunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman pengurus sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing sesuai dengan bidang saya yang sudah saya geluti sejak 2012. Jadi tepatnya 7 tahun. Desember nanti 8 tahun, insya Allah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bisa minta tolong Bang Manggar slide-nya. Dari awal. Oke. Ya.
Mamits Laundry ini, nama Mamits ini sebenarnya nama panggilan teman-teman saya. Jadi Mama Mita, jadi disingkat Mamits. Otomatis pada saat mau buat laundry, saya bingung, pakai nama apa ya? Gitu. Terus akhirnya ya udah pakai nama yang biasa teman-teman panggil. Dan alhamdulillah nama ini juga sudah hak paten. Jadi insya Allah kalau ada yang niru, harus mengganti namanya. Jadi ini sudah milik saya 100%. Kemudian next. Nah, Mamits Laundry berdiri sejak 2012, tepatnya 8 Desember 2012. Awalnya itu saya kerjakan sendiri dari 2012 sampai 2017. Kemudian, dari 2012 sampai 2016. Kemudian 2016 anak saya yang pertama lulus, dia gabung membantu saya, khusus bagian marketingnya. Kemudian 2018 anak saya yang kedua juga lulus, sebenarnya dia lulus ahli gizi, tapi akhirnya dia memutuskan untuk membantu saya, dan dia yang spesialisasinya bagian recolor. Jadi sekarang kita sudah bertiga. Kemudian 2019 suami saya pensiun, akhirnya suami saya pun bergabung. Jadi kita sekarang berempat. Oke, next. Spesialisasi. Spesialisasi awalnya sih kita hanya spa, kemudian berkembang saya memperdalam khusus recolor. Recolor ini saya belajar juga khusus dari Thailand. Kemudian coheed restorasi. Coheed restorasi ini umumnya untuk tas LV, itu untuk membersihkan kulit yang sudah menghitam. Ini juga saya belajarnya dari Thailand. Kemudian treatment lainnya coating, retouch, repair. Ini coating, retouch, repair itu kalau coating untuk melapisi tas atau sepatu supaya catnya tidak mudah pudar. Kemudian retouch kalau yang sudah kikis dicat-cat sedikit. Kemudian repair itu memperbaiki kerusakan. Maaf ya, ini aduh anak kucing saya ganggu. Terus lanjut. Next, Bang. Nah, ini aktivitasnya Mamits. Aktivitas Mamits, saya banyak ikut bazar, tapi bazarnya tidak sembarang bazar. Kita pilih yang sesuai target kita. Memang dari awal saya bikin itu target saya adalah menengah ke atas. Jadi makanya saya serius belajar yang memang untuk tas-tas brand Eropa. Ini kita ikut bazar selalu yang khusus untuk bazar tas-tas branded. Jadi yang jual beli tas-tas second, yang biasa suka beli tas-tas second, nah di sini tempatnya. Ada loh anak B84 kalau setiap ada bazar dia pasti ke sini mampir. Jadi memang ini lumayan bisnis yang oke lah. Lanjut. Ini yang sebelah kiri saya jadi pembicara di waktu itu ada acara apa ya, saya lupa, khusus untuk acara wanita-wanita muslimah-muslimah. Jadi saya sharing bagaimana cara merawat tas. Kemudian yang di kanan ini kita kerjasama dengan marketplace namanya Ziptengo. Di sini kita sharing kerjasama dari kalau di sana siapa yang beli tas otomatis mendapatkan diskon spa di saya. Next. Ini kegiatan training. Jadi saya beberapa kali mengadakan training di komunitas laundry. Ada komunitas HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, ada ASLI, Asosiasi Laundry Indonesia. Juga ada beberapa yang training private biasanya itu dari luar Jawa. Next.
Ini kita juga beberapa kali masuk di media, banyak. Ini cuma beberapa contoh saja. Sering sekali kita didatangi sama wartawan untuk interview, terutama untuk anak-anak saya. Karena dianggap milenial yang berani untuk wira swasta, tidak memilih kerja kantoran. Next. Ini tahun 2019 bulan Oktober, saya bulan Juli, saya terpilih jadi salah satu Indonesia Best Practice Laundry Award. Ini jurinya dari Jerman. Next. Nah, ini topik utamanya ya. Teman-teman kan pasti banyak sepatu. Apalagi sekarang kan musim tuh yang namanya lari, kemudian sepeda. Itu kan sekarang lagi booming ya, setiap weekend pasti lari dan sepeda. Belum lagi kan yang lari ada yang 10 kilo, 50 kilo, yang seperti itu. Otomatis sepatu sneakers itu pasti sangat penting artinya buat teman-teman. Nah, kondisi sekarang kegiatan itu kan tidak banyak, agak menurun dibandingkan biasanya. Coba deh teman-teman cek lemari, apakah aman sepatunya, apakah ada yang berjamur, atau tiba-tiba lemnya lepas, atau mungkin malah sudah mengelupas, coba dicek. Itu biasanya terjadi karena terlalu lama di lemari, disimpan dalam keadaan kotor. Next. Nah, banyak sepatu yang kelihatannya mungkin harganya murah. Contohnya kayak yang kotak-kotak di bawah ini, Vans, ini kan udah sepatu pasaran ya. Tapi kalau salah cuci, otomatis yang hitam-hitamnya itu akan pudar, atau malah pernah ada kasus luntur karena salah cuci. Kemudian kalau yang di atas ini sepatunya lumayan mahal nih, Dior. Kalau salah cuci, manik-maniknya malah lepas. Dan itu akan nggak bisa diperbaiki. Karena biasanya manik-manik dari brand Eropa, mereka tidak mengeluarkan spare part-nya. Jadi otomatis kita nggak bisa menggantikan. Oke, lanjut. Ini kasus-kasus dari customer saya. Jadi yang sepatunya masuk ke saya dalam kondisi rusak karena salah cuci. Ini yang Kenzo ini ceritanya dia laundry di tempat lain, tapi kasusnya salah, jadi otomatis jadi luntur. Coklat di dalamnya itu naik karena cucinya basah. Terus kalau yang kanannya ini karena pembantunya yang nyuci, otomatis si hitamnya luntur. Jadi intinya sepatu itu tidak bisa cuci hanya di bawah keran. Kalau zaman dulu ya, zaman kita SMA ya, kalau kotor tinggal cuci aja di bawah keran, usak beres gitu kan. Tapi tiba-tiba lemnya lepas atau tiba-tiba kok cepat robek, itu kan nggak paham. Ternyata itu adalah salah treatment. Next. Nah, penyimpanan. Kalau disimpan di lemari, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, pakai silika gel. Tapi silika gelnya jangan silika gel dari zaman beli, nggak diganti-ganti. Usahakan ganti 3 bulan sekali. 1 sepatu masukkan 2 silika gel. Kalau ukuran yang besar, yang ukuran 5 gram bisa 1. Terus di dusnya juga ditaruh. Lalu di lemarinya, nah ini yang kadang orang nggak memikirkan, dianggap kasih silika gel aja sudah cukup, jadi otomatis sepatu nggak akan lembab. Padahal secara logika nggak mungkin dong, silika gel sekecil itu bisa menjaga 100% untuk tidak lembab. Jadi ruangannya pun, ruangan penyimpanan juga harus dijaga kelembabannya. Jadi nomor 2, dry bag yang kuning itu adalah untuk menyerap kelembaban lemari. Kalau di supermarket ada yang jual. Kalau lama-lama itu disimpan jadi berair, ada tampungan air di bawah. Tapi saya tidak sarankan itu. Kenapa? Karena, maaf, Kang Herman,
kenapa tips merawat mantan? Aduh, jadi gagal fokus. Jadi dry bag. Dry bag ini dia tidak ada resiko airnya keluar karena pada saat kelembabannya tinggi diserap sama si dry bagnya akan mengeras. Beda sama kalau yang dijual-jual di supermarket, itu dia kan berair. Selama yakin tidak akan tumpah, nggak apa-apa pakai itu. Tapi kalau tidak yakin sebaiknya dihindari karena kalau sudah kena cairan yang ditampung itu biasanya akan rusak karena mengkerut, jadi tidak akan bisa diperbaiki. Ketiga, nah yang penting pakai ganjalan sepatu. Ganjalan sepatu nggak harus seperti yang foto saya. Bisa aja langsung disumpel sama kertas roti. Pokoknya pakai kertas yang bisa nyerap kelembaban. Jangan plastik, jangan koran. Karena kalau koran nanti tintanya takut nempel ke dalamnya sepatu. Terus ada lagi next. Nah, langkah-langkah mencuci sepatu. Oke, langkah-langkah mencuci sepatu. Urutan. Kan kalau kita dulu biasanya ya nyuci sepatu waktu zaman SMA dulu ya. Cuma di keran langsung siram semua ngasal. Nggak peduli deh, otomatis nanti warnanya jadi agak kuning atau mungkin jadi luntur, nggak peduli. Yang penting bersih dari tanah. Sementara sekarang harga sepatu itu lumayan ya. Kayak Onitsuka aja udah 2 jutaan gitu ya. Vans, ya walaupun Vans ada yang harga 800, tapi tetap aja kan sayang gitu. Jadi tips mencuci sepatu itu urutannya adalah harus dimulai satu dari bawah sepatu. Bawah sepatu nih ya. Kelihatan nggak ya? Dari bawah sepatu. Terus kedua midsole. Kedua ini midsole itu yang sampingnya, yang putih. Oke. Jadi kiri kanan dibersihkan dulu bawah sepatu dan midsole-nya. Satu sama yang satu. Jadi dua-duanya, bawah dan midsole. Sudah selesai, airnya diganti, dibuang karena pasti kotor. Ganti dengan air yang bersih, pakai sabun lagi, baru cuci yang dalam. Setelah cuci dalam, baru cuci luar. Terakhir cuci dengan tali, cuci talinya. Itu step-stepnya. Pakai apa nyucinya? Kita kan nggak punya di rumah, mendingan pakai sabun colek juga beres. Toh selama ini nggak ada masalah. Atau pakai sabun cuci baju aja, aman-aman aja gue selama ini, nggak apa-apa tuh bisa dipakai. Gitu. Oke, boleh. Tapi kalau dengan cuci benar bisa memperpanjang keawetan sepatu kan lebih baik. Jadi sebenarnya ada sabun khusus untuk cuci sepatu. Itu kalau mau. Bisa beli di Tokped, di Shopee, itu banyak gitu ya. Atau kalau nggak mau, cuma sekedar pengen nyuci-nyuci biasa, yang aman itu pakai pakai sampo bayi. Jangan pakai sampo dewasa, hanya sampo bayi saja. Itu yang bisa. Kemudian nyikatnya pakai apa? Sikatnya pakai sikat gigi. Tapi jangan sikat gigi baru ya. Harus pakai, saya sarankan sikat gigi bekas. Kenapa? Karena kuasnya ini lebih lembut. Jadi tidak merusak sikat. Kemudian bisa juga untuk bagian luarnya pakai namanya sikat bulu kuda. Jangan sikat nilon. Ini sikat bulu kuda. Kelihatan nggak ya? Nih, sikat bulu kuda itu, sebentar. Caranya gimana yang ganti? Ganti apa, Mit? Ini yang di HP mau tak ganti kameranya yang lihat ke belakang. Bingung kan? Gimana caranya?
yang punya aku satunya. Aku pakai HP kan namanya Pramita tuh. Ini gimana cara ganti supaya lihat ke belakang kameranya? Bentar ya. Nggak ngerti. Oke, dicoba aja deh. Mana, kelihatan nggak? Tunggu. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nih, kelihatan ya? Sudah ya? Ya, kelihatan. Nah, ini sikat bulu kuda. Sikat bulu kuda ini dia lembut. Jadi bisa dipakai mencuci permukaan sepatu kalau yang ada manik-maniknya atau bahannya kulit. Dia akan lebih baik ketimbang pakai sikat gigi. Terus ada kalau yang khusus sepatu, biasanya laki itu banyak sepatu bahannya apa namanya, sweat. Ada sikatnya ini modelnya ya. Ini namanya untuk sikat sweat. Sebisa mungkin jangan pakai yang ini karena ini merusak sweat. Kalau nggak pinter, lebih baik aman pakai yang ininya. Bagian pakai yang karetnya. Ini sikat sweat. Itu. Kemudian cuci sabunnya kalau saya biasa pakai ini. Nah, ini Kang, pabriknya di Bandung, Kang. Ini namanya Octopus. Kang Herman nih pabriknya di Bandung, atau Kang Herman yang jualan buat teman-teman B84 sok atau mangga. Nah, ini ya. Ini alhamdulillah ini buat kulit, buat kanvas, buat sweat ini aman. Peluang bisnis ya, Mit. Yes. Tapi Ini kulitnya aman. kulit sepatu kan? Kenapa? Untuk kulit sepatu ya, bukan kulit kita ya? Iya atuh kulit sepatu. Kulit Itu sepatu. shoe Kulit cleaner. Kang Herman. Bisa sih buat mandi Kang Herman, boleh ini. Itu. Kemudian apalagi ya? Oh iya, untuk bawah sepatu kadang-kadang suka susah. Bawah sepatu suka susah. Nah, kalau ini sih gampang ya. Kalau ini gampang. Kadang-kadang ada yang sampai kecil-kecil gerigi-gerigi gitu, bisa pakai ini. Nih, sikat kawat bisa beli di toko bangunan, banyak. Pakai yang ini dia gampang bersihnya. Ketimbang pakai sikat gigi, kadang-kadang suka nggak keangkat kotorannya. Oke, itu. Terus selanjutnya, kira-kira teman-teman mau praktek atau mau tanya jawab? Silahkan. Moderator. Sudah ada pertanyaan dari Bu Nur nih, dari Bu Nurul. Ada 2, Mit. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, dijawab dulu kali. Ya, yang pertama, halo Mita, kalau merawat sepatu sweat yang praktis gimana ya? Terutama sweat merah, kok warnanya gampang pudar? Nggak dijelasin. Oke. Oke, sweat merah itu, sweat yang berwarna itu semua pasti mudah luntur. Karena memang sweat itu tidak bisa memegang warna dengan baik. Jadi, even warna hitam, coklat, itu pun sebenarnya mudah luntur. Tapi kalau yang merah dan kuning itu lebih mudah luntur ketimbang cat warna lain. Konon katanya si pembuat cat, kalau warna merah dan kuning itu bahan minyak buminya lebih banyak. Jadi makanya lebih mudah luntur dibandingkan warna lain. Itu konon kata si pembuat cat. Terus caranya gimana? Caranya gimana? Ini anggap aja tunggu. Ini anggap aja sweat ya. Ini anggap aja sweat. Cenah pura-puranya sweat. Nah, beli ini. Ini untuk pembersih sweat. Ada lagi yang ini. Ini biasanya dijual itu gulungan gini. Gulungan atau potongan-potongan kecil. Ini udah lama ya, jadi warnanya udah hitam. Ini
Kalau di Tokped kalau nggak salah ini murah ya yang ini. Terus kalau ini beragam, ada yang 30, ada yang 30 sampai 50.000 range-nya. Tapi sebenarnya yang dijual mereknya sama. Jadi beli yang paling murah pun nggak ada masalah karena sama. Nah, sweatnya pakai yang ini nih. Yang apalagi buat sepatu gunung itu kan sweatnya dia itu biasanya tipis, jadi karena dia pakai nubak lebih tepatnya, bukan sweat tapi pakai nubak. Pakai yang ini aja, tinggal dibersihkan. Bersihkannya searah, ya, sebentar. Jadi searah, langsung diangkat, tarik lagi, angkat, tarik lagi. Jadi jangan bolak-balik, nanti bulunya rusak. Setelah itu biasanya kalau begini kelihatan ya, misalnya, kok warnanya jadi lebih muda. Kita tinggal balikin, nanti jadi kok udah bersih semua, tinggal kita balikkan si bulunya, kita cari mana yang warna kita suka. Itu cara membersihkan sweat yang sederhana, tanpa harus dicuci. Tapi kalau ada yang kotor sekali, biasanya nggak hilang dengan sikat ini. Bisa pakai pembersih cleaner ini. Atau apapun ya, tapi yang harus all material. Karena kalau yang bukan all material nanti dia agak keras. Campurannya gimana? Kalau untuk sweat, lebih banyak, perbandingannya itu lebih banyak air. Jadi air saya biasa pakai ini. Ini saya pakai ini. Ini misalnya airnya 1 mangkok. Pakai aja ini cuma 3 tetes saja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi tidak harus berbusa. Kalau keluar busa justru nanti salah. Jadi teknik mencuci tas dan sepatu itu tidak boleh berbusa. Tuh. Kira-kira udah cukup ya? Ada lagi? Ada nih, Mit. Lanjutan dari Bu Nur juga, dari Nurul juga. Jadi kalau cara menyimpan boots yang tinggi itu gimana ya? Itu disimpan dalam lemari atau justru diangin-angin atau dijemur di atas genteng? Wow. Jemur di atas genteng. Nurul kasih tahu dong, cari tahu dong rumahnya. Nanti aku naik genteng, aku ambil. Aku terkejut. Jadi kalau boots itu mau nggak mau harus pakai karton yang keras supaya dia tetap tegak. Karena biasanya kan kalau sepatu boots tinggi itu kan paling dipakai sesekali karena kan di udara dingin. Kalau terlalu lama ditekuk, nanti pada saat mau pakai nanti bekas tekukannya itu akan kelihatan dan nggak akan bisa kembali. Apalagi kalau sweatnya bagian di situ akan jadi mati. Jadi nanti akan kelihatan garis hitam. Jadi lebih baik dibeli karton yang keras buat menegakkan si bootsnya. Terus simpan lemari dengan yang tadi saya kasih di awal, pakai silika gel dan dry bag. Kemudian rajin diangin-angin. Angin-anginkannya itu bisa 1 bulan sekali, bisa 1 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, tergantung kelembaban penyimpanan. Dari mana tahu kelembaban penyimpanannya itu tinggi atau rendah? Kita bisa lihat dari dry bag. Kalau dry bag-nya itu bisa tahan 3 bulan, berarti cukup jemur 3 bulan sekali. Tapi kalau dry bag-nya ternyata sebulan sudah keras, berarti kelembaban di tempatnya Nurul itu cukup tinggi, harus sering diangin-angin sebulan sekali. Ingat, angin-angin bukan berarti langsung di bawah matahari ya, karena kalau langsung di bawah matahari nanti warnanya pudar. Jadi cukup angin-angin yang ada cahaya tapi nggak matahari langsung. Gitu. Oh, tapi harus di luar rumah nih. Iya. Atau bisa di ruangan di ruangan yang ada udara boleh, yang ada cahaya matahari gitu boleh. Oke, next. Ini ada lagi nih, Met. Kalau merawat sepatu, bagian atas dan gabungan antara kanvas dengan kulitnya tuh gimana, Met? Oh, oke. Ada contohnya, Met? Anggap aja ini yang putihnya. Tunggu. Oke, anggap aja yang putihnya ini kulit ya. Anggap aja ini yang putihnya kulit.
Oke, caranya, maaf ya sebelah kiri megang handphone jadi agak susah. Caranya, nah, dicucinya ambil, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oke. Oke, next. Jadi ini lihat air jangan basah. Air jangan basah ya. Terus ini kan ada dua. Ini ada dua, ini kulit, ini kanvas, ini asumsi kulit ya. Jadi lakukan di sini, ini bersihkan yang tengah dulu. Bersihkan yang tengah dulu, kenapa? Supaya kalau ini ternyata luntur, mudah luntur, jadi nggak cepat basah. Jadi tengah dulu, habis itu baru di sini, terus langsung dilap. Jadi nikatnya yang bagus itu adalah melingkar, terus kalau ada kotoran diketuk, jadi bukan nyikat keras, jadi jangan keras, itu nanti rusak, jadi ketuk, cara ngeluarin kotorannya ketuk, terus lingkar, gini menyikatnya. Nah, kuncinya angkat kotorannya adalah ngambil dengan microfiber, diambil dengan microfiber. Oke, jadi diambil. Nah, usahakan yang bagian kulitnya ini kan nempel. Nah, yang di sini yang harus agak lebih kering. Usahakan. Kenapa? Supaya yang basah di sini itu nggak masuk ke si kulit. Kalau yang kulitnya nggak mudah luntur, aman. Walaupun kena basah, ya udah habis itu nanti kering beres. Tapi kan kadang-kadang ada yang kalau kena basah jadi luntur atau jadi bercak, gitu ya. Jadi sebaiknya langsung dilap microfiber, agak ditekan supaya dia setengah kering, udah, habis itu hair dryer. Udah hair dryer, baru pindah ke tempat yang lain. Itu teknik yang aman. Oke. Next. Cepetan nggak ya saya nerangin? Enggak, kayaknya cukup nih. Oke. Ini ada sepatu atau sneakers, itu jarang dipakai, tapi sering solnya copot atau getas. Nah, itu mengatasinya gimana? Itu karena banyak banget tuh. Iya, pertanyaan saya satu, nyucinya gimana? Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Tulis di chat, Di, nanti atau dulu, Di. Jawab ini dulu masih, ya, aku jawab dulu jawab ini. Udah Satu jawab jawab dulu. Abis ini Habis boleh. ini boleh. Bentar ya, Di. Ya, jawab dulu. Jadi nyucinya di mana? Karena biasanya kalau yang tahu-tahu lemnya lepas itu adalah karena sering cuci basah atau mencuci tapi tidak dikeringkan dengan sempurna. Jadi otomatis lemnya akan mudah lepas. Terus kalau getas itu juga kalau kena hujan atau basah itu nggak dikeringkan dengan sempurna dan penyimpanannya itu lembab. Makanya akhirnya getas. Oke, Indi silakan kalau mau masuk sekarang. Ya, Indi, monggo. Ya, Indi. Udah? Boleh. Boleh. Gue boleh nanya ya? Boleh. Pet, kapan kita red wine lagi? Ini Udah enggak Gua mau nih, nanya udah masa gini, lalu enggak. itu nih. kayak gini, gue serius nih mau nanya. Ya. Mau nanya. Ya. Pertama, itu sepatu kalau misalnya sepatu kita dari nggak tahu ya, mungkin sepatu boleh dibilang agak mahal kali ya. Itu kenapa kalau nggak dipakai dia jadi getas ya bawahnya? Terus udah gitu begitu dipakai patah. Nah, gue tuh kemarin lagi naik gunung, tiba-tiba sol sepatu gue bagian bawah patah, Iya. Mit. Pernah gue Indi juga Indi pas di gunung Iya. juga. Nah, itu gimana tuh ngatasinnya? Sama Kayak di misalnya gunung. merek sepatu apa itu yang aktif ya? Active Camel ya? Ya. Kamel. Terus udah gitu kayak Haspapis yang Ya. medium sih buat kelasnya Manggar, itu medium lah ya, bukan sepatu mahal Oke, ya. oh itu bukan kelas manggar. Iya. Kan kenapa kalau nggak dipakai-pakai itu sepatu begitu kita pakai
rusak bawahnya. Nah, itu Soalnya gimana lepas, cara soalnya perawatannya itu? lepas. Ya itu tadi satu, nyucinya lu di mana pertama? Gua Karena nyuci di mesin cuci, Mit. Semua sepatu, sendal gue masukin mesin cuci, Mit. nah ini contohnya nih. Nah ini contoh buruk. Makanya itu jadi getas karena sepatu itu nggak boleh cuci basah. Jadi makanya akhirnya Dijemur. nggak bisa. Jemur habis Kucing itu. tidak boleh kena matahari. Tadi kan gue di awal bilang tidak Ya. boleh kena matahari. Kalau kena matahari itu akibatnya seperti itu, gitu loh. Itu satu. Kedua, nyimpennya yang kayak tadi pakai silika gel, dry bag, rajin di angin-angin, itu aja. Oh, jadi supaya dia nggak gampang patah digituin doang. Iya. Tapi jangan cuci mesin cuci lagi ya. Kirim dong ke Oke. Mamits Laundry. Percuma dong ada gue. Iya. Ya, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pina. Lem yang bagus untuk sneakers, kalau sepatu kita udah nganga, tuh gimana supaya nggak dilem biru gitu? Ada sih, tapi harganya mahal. Ini segini 250.000, tapi kuat banget. Nih tadi gue ngerjain Lem ya? punya customer. Iya, Iya, lem. ini punya customer gue kerjain nih. Tanpa harus diketok-ketok, dia langsung nempel. Tapi memang Mereknya apa, Mit? Boleh nyebut merek nggak? ini lem buatan gue sendiri, karena kan kemarin ini gue belajar nyampur lem. Berarti lo beli sama Mita. Iya, 250. Iya. Ya udah diskon 50%-nya. Diskon 50% gue beli ya. Kalian promosikan Kagak ada kalau itu kagak ada. Ya udah, kagak jadi deh. Oke, Dek, bacain Lanjut. lagi deh pertanyaan berikut deh. Berikutnya dari Sepatu gunung. Kazakhstan. Sepatu Jauh gunung sekali itu. jauh nih dari Udin di KBRI. Kazakhstan. Nah, kalau sepatu gunung sering terkena lumpur ketika seberangi sungai. Biasanya kami bersihkan lumpur terlebih dahulu. Hingga sepatu kering baru dibawa ke laundry. Betul. Gitu. Betul ya. Saat pandemi sangat penting sebelum masuk rumah periksa sepatu atau sandal. Apakah kena kotoran? Kalau kena kotoran kita cuci sampai kering. Nah, kalau sepatu 4 musim, bila tidak digunakan, apakah efektif kita bungkus dengan tas kresek? Aduh, tas kresek, masa? Udah nggak boleh pakai plastik, Udin. Udah dilarang pakai tas kresek. Monggo, Mita, dijawab. Ya, tas kresek itu sebenarnya adalah tas yang paling tidak baik untuk menyimpan tas ataupun sepatu. Jadi sebaiknya disimpan di lemari tanpa dibungkus apa-apa. Nah, kalau sepatu 4 musim itu saya nggak tahu ya di sana jual nggak ya, yang kayak tas roti yang coklat gitu ya. Nah, itu disumpelin supaya dia nyerap kelembaban. Tinggal kalau dia sudah mulai lembab ganti, supaya pada saat lembab diganti. Itu otomatis akan bisa awet. Jangan lupa silika gel. Itu aja sih tipsnya. Berarti kertas roti, silika gel, sama tempat untuk nyimpen tuh itu sebetulnya standar ya? Iya, standar. Yang perlu kita perhatikan ya kalau Iya, kita mau awet. itu ya. untuk sepatu, untuk tas, semua itu bisa. Ya. Nah, tuh Dek, ada lagi tuh, Dek. Tapi ini benar ya, jadi yang tadi katanya kalau kena lumpur, nomor 1 itu harus dibersihkan dulu. Baru habis itu berpikir mau dikirim ke laundry di mana, atau mau dikerjain sendiri, nggak masalah. Tapi memang utama itu. Dan akan lebih bagus lagi kalau membersihkannya dengan air yang pH-nya tinggi, pH basah. Ya, pH basah. 8 ya. Itu bisa kalau saya pakai Kangen Water. Ini bukan jualan ya, gue kagak punya Kangen Water. Terus kemarin ini karena pada kena hujan, akhirnya pas Kangen Water juga nggak ada, aku pakai Cleo. Itu Cleo juga bagus. Terus kalau mau yang pas malam-malam ada yang kejadian kayak ini yang gampang beli itu O2, biasanya kan Indomaret Alfamart 24 jam ya. Itu ada O2. Itu bisa pakai itu. Itu akan lebih bagus lagi. Jadi nggak akan ngerusak si bahan. Oke, next. Pertanyaannya udah habis kayaknya nih ya dari teman-teman. Ada satu lagi, Dek. Oh ya, yang mana ya? Itu. Oh, leather bag ya? Leather bag, oke, sorry. Dari Bu Nur juga nih.
Iya. Kalau leatherback yang ketetesan air, kenapa nggak hilang-hilang fleknya? Cara ngilanginnya gimana ya sayang? Contoh, Nah, ini contohnya merek apa? Oke, mungkin Oh, itu beda treatment ya, Mit? Kalau merek Beda, sama ini. beda. Karena mungkin Mita bisa jenis kasih contoh. kulitnya. Jadi Coba misalnya LV sama apa gitu. enggak, kalau LV ketetesan nggak akan bermasalah selama bukan faseta. Kalau faseta ya itu sangat bermasalah. Itu harus langsung treatment Kohite. Nggak ada treatment yang lain. Satu-satunya cuma itu. Terus kalau misalnya kayak tas fosil kan ada tuh yang kalau kena itu langsung Tasnya bercat. Givenchy. Mit, tasnya Givenchy tuh. Givenchy. Givenchy-nya di bagian kirinya atau tengahnya, karena beda-beda bahan tuh kiri dan tengah biasanya Givenchy. Ini Givenchy yang model apa? Nah kan bingung kan? Kalau Banyak general soalnya. aja, general aja. General Secara dulu. umum. Kalau secara umum, Bodinya katanya di bodinya. oke. Kalau dia baru kena, biasanya tinggal disiram semua dengan O2 atau yang kangen water. Itu biasanya masih bisa hilang. Semua tasnya Satu body, ya. Karena untuk menyamakan. Karena jadi menyamakan. Tapi itu kalau menyiram ada tekniknya. Setelah disiram harus dibersihkan dengan microfiber. Setelah itu dengan hair dryer. Hair dryernya itu harus panasnya itu suhunya itu sedang dengan jaraknya 1 jengkal. Jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat nanti keringnya warnanya jadi belang-belang. Terus sambil ditekan-tekan microfibernya. Kemudian kalau ternyata sudah lama, solusinya mau nggak mau hanya recolor. Karena kalau sudah lama biasanya nggak hilang. Itu kalau recolor akan kembali ke warna semula atau warna berbeda? Bebas, sesuai permintaan. Karena kalau di saya ada 100 warna lebih. Oh berarti kita kalau recolor bisa jadi kayak tas baru dong ya, Mit, kalau warnanya berubah. Iya, betul. Gitu. Nah sekarang ada lagi tuh Dek dari Bang Manggar, Dek. Nah, Bang Manggar, waduh, Bang Manggar juga ini ya penampilan harus diperhatikan ya teman-teman yang cowok nih jangan kalah dong sama ibu-ibunya gitu kan. Jadi nih Mamit, kalau tas warna terang kena tinta pulpen, apakah masih bisa dibersihkan? Kalau nggak bisa, lem biru. Pulpennya diratain. Pulpennya diratain semua. Gimana Mami itu? Mau warna terang atau warna gelap, tinta pulpen kalau kena di kulit fix nggak bisa hilang. Karena sampai kalau saat recolor nggak bisa. Bisa. Cuma kan ini istilahnya kalau mau dihilangkan dengan cara biasa. Karena kalau recolor itu kan biaya pasti mahal ya. Jadi dihilanginnya kasih ke orang aja ya, Mit? Enggak lah, kirim recolor ke Mamit. Givenchy kan kalau di recolor itu masih lebih murah ketimbang beli baru, Bo. Gitu ya. Nah, nanti soal harga ada yang nanya juga nih, Mamit nih. Nah, sekarang Mpok Indi mau nanya. Kalau tas yang dari bahan kulit sintetis, lo kenapa beli yang kulit sintetis nih? Yang kulit asli dong. Kan suka merumus tuh atau prusmus tuh. Gimana cara perawatannya? Terus jaket dan sepatu juga tuh pada rontok yang dari bahan kulit sintetis. Mamit. Ya. Bahan PVC. Bahan PVC itu memang paling susah perawatannya. Kuncinya cuma jaga kelembaban. Jadi kalau memang hobinya belinya itu tempat penyimpanannya kalau bisa dipasang lampu supaya tidak lembab. Gitu. Mau dong esnya juga, minumannya juga, Neng? Minum sendiri. Mamit, kita bicara harga nih. Berapa ongkosnya, Min? Recolor harga B84 katanya. Mungkin kalau nggak bisa dijelasin secara gamblang di mungkin acara kisarannya aja. Ya, jadi kalau harga recolor itu tergantung ukuran, warna, kena benang atau enggak,
sama kondisi kulitnya. Jadi ada kadang yang masuk itu kulitnya sudah jamuran, berarti kan saya harus lakukan treatment hilangkan jamur dulu, baru bisa di-recolor. Jadi nggak langsung timpa. Terus misalnya yang masuk itu pernah di-recolor tempat lain, itu saya juga harus menghilangkan efeknya. Karena kalau tempat lain yang salah recolor itu biasanya kulitnya jadi kaku. Nah itu saya harus mengembalikan kulitnya supaya jadi lembut lagi, baru di-recolor. Jadi range recolor di saya untuk tas mulainya dari 1 juta. Mulai 1 juta. Paling mahal berapa, Mit? Paling mahal? Soalnya 4. tasnya Dede Hermes di rumah tuh harus direkalor kayaknya. Sama udah itu diwariskan. Sama ke tas nenek. koleksinya Manggar. Oh, penting itu, penting. Penting itu. Maaf ya, ini suara anjing kedengeran ya? Iya, pengen ikut Zoom. Nah, terus Biasa, sore suka ada yang lewat. Oh, iya, iya. itu Sinta nanya harga laundry sepatu tuh kisarannya berapa? Sinta. Harga 84 tuh. Sinta apa Sintia? Sinta Permanasari. Sinta, kok pakai nanya-nanya? Kau kan sudah sering laundry di aku sama adikmu. Biar banyak pertanyaan. Maksudnya biar banyak yang tahu, Mit. Berapa nih? Kalau laundry sepatu itu kita mulai dari 100.000. Oke. Tapi Sampai tenang, banyak promo-promonya kok. Di oke. Mamits Laundry itu banyak promo-promonya. Makanya follow IG Mamits Laundry. jadi Sekarang ini bulan Agustus, spa, Ayo langsung cari. tas itu cukup bayar 75% saja. Oh, kirain 75.000 aja, salah ya. Nangis deh. Ya. Oh ya, Mit, aku ada pertanyaan. Jadi aku punya Hermes. Terus kebocoran AC, Mit. Airnya AC. Terus jadi dia agak kayak melembung. Tuh gimana ngebenerinnya ya, Mit? Hermes. Ada di lemari, tapi kena tumpahan airnya AC nggak ketahuan. Terus dia mungkin akhirnya kering sendiri, tapi jadi kayak agak sedikit melembung gitu tuh, Mit. Melembung kulitnya. Agak sedikit melembung kulitnya, kulit luarnya. Itu aku harus pegang langsung karena air AC itu kan memang keras ya. Emang keras. Jadi mesti aku tes apakah aku bisa pakai pelembutnya, pelembut kulit. Ada yang khusus yang dari Jerman memang. Kebetulan aku punya pelembut kulit itu macam-macam. Nah, kalau yang udah kayak gitu biasanya aku kasus itu aku pakai yang paling bagus. Nah, pada saat dia melembut baru aku reshape. Bisa nggak aku reshape supaya gelembungnya itu hilang. Gitu ya. Terus harga 84 tuh, Mit, ya. Oh, bisa lah. Cus lah. Cus. Semua maunya harga 84. Nggak apa-apa lah, cus. Oke, Mit. Nah, sekarang dari tadi kan kita ngomong gimana cara merawat dan gimana harganya. Nah, sekarang, Mit, kalau kita nih misalnya punya teman yang orang kaya-kaya kayak Manggar tuh banyak banget. Punya barang branded banyak banget gitu. Kalau terus kita cuma bantuin Manggar jadi messenger, ngebawain tasnya Manggar ke tempat Mamits. Kita bisa dapat apa tuh, Mit? Oke, itu namanya kerjasama ya. Ya. Jadi di Mamits itu ada tiga bentuk mitra kerjasama. Maksudnya ada komisinya enggak? Iya, maksudnya Nah itu dia. Jadi ada bukan cuma jualan rumah aja, Mam, ada komisinya. ya benar, betul. Pinter, Hari Imam, gini Imam paling gitu loh ya. Maaf, kita harus bantuin Manggar, Mam. Oh, iya. Jadi Mamits Laundry itu ada tiga bentuk kemitraan. Jadi yang satunya itu adalah cabang, full cabang. Kalau itu ada perhitungan khusus ya. Terus atau sebagai drop point. Jadi misalnya Neneng bersedia jadi drop point untuk wilayahnya tempat Neneng gitu ya. Nah itu kalau menjadi drop point, setiap treatment itu akan dapat fee 10-20% tergantung treatmentnya. Recolor itu fee-nya 20%.
Bayang dong, laundry tas Bayang, ya. minimal 1 juta. 20% dari 4 Nggak pakai juta modal, lumayan, nggak pakai Iya. apa-apa, cuma aduh mati aku, astagfirullah kucing. Nggak pakai macam-macam, udah dapat 20%. Ya, Cuma ya, ya. modal tempat yang layak untuk menyimpan barang-barang itu. Beres kan? Itu. Dan Nah, tempat yang sama niat baik ya, niat tolong ya, Mit. ya, yang 20% ketiga itu adalah misalnya udah ada yang punya tempat laundry nih, tapi nggak bisa laundry tas dan sepatu. Terus kepinginnya laundry tas sepatu customer, tapi tetap dengan nama laundrynya mereka gitu ya teman-teman. Itu bisa. Itu tinggal kirim barang yang memang sesuai yang yang mau dibetulkan. Misalnya gini, kayak sekarang kan sudah ada nih kerjasama sama beberapa laundry. Jadi laundry ini kalau tas yang biasa dia bisa cuci sendiri, tapi begitu tas yang agak susah menurut mereka baru kirim ke saya. Nah itu fee-nya 15%. Lumayan. Beda sama yang drop point. Kalau drop point kan memang khusus karena saya akan mengiklankan juga tempatnya. Jadi saya akan masuk ke webnya Mamit, masuk ke IG Mamit, Facebook page Mamit gitu. Mit, kalau koper bisa juga, koper kulit gitu. Bisa. Koper bisa. Sebenarnya koper, baby stroller, topi, jaket, helm, dompet, ikat pinggang, jam tangan. Jam tangan juga ya, Mit? Iya, banyak jam tangan. Itu apa biasanya gimana perawatan jam Bisa tangan nyuci. itu? Kan kalau yang model-model yang karet-karet tuh, yang model sekarang apa ya mereknya aku lupa, itu kan banyak yang minta bersihin. Ya, terus atau yang herme kulit tuh biasanya pada minta tolong di cat. Terus apa namanya, ada gelang Hermes, gelang LV. Nah itu kan kadang-kadang listnya udah rusak, minta betulin, nah kayak gitu. Pokoknya aksesorisnya kita penampilan itu bisa. Kalau otak yang kotor kagak bisa ya? Itu bukan aksesoris Bisa itu. untuk penampilan itu. Nggak Itu kelihatan. wajib itu. Wajib bersih itu, kalau kotor tanggung sendiri. Gimana, Nah, Dek? Masih ada lagi? mumpung nih, sebenarnya Mami Laundry lagi nyari drop point wilayah Jakarta Selatan. Wah, Kalau ada yang mau, saingan nih, monggo. saingan sama gua. Nanti gue telepon ya, Mit. Ya, Ini sip. daerah Permata Hijau nih, soalnya daerah orang tajir melintir semua nih, kayaknya pangsa pasarnya bagus banget nih daerah Permata Hijau. Iya, betul. Dan di Permata Hijau itu kan ada toko branded. Beks Dan RAS, bukan? ya, sama ada lagi namanya itu, aku namanya lupa, cuma aku tahu nama ownernya, dan itu rutin ngasih ke aku. Nah, kalau misalnya ada di situ kan dia jadi lebih dekat. Gitu. Ya. Oke. Nanti gue telepon ya. Sip. Ya, silakan, Peluang Di. bisnis, peluang bisnis. Kerjasama sama gue, In. Apa yang Bang? Kerjasama dong sama gue. Siap. Siap. Iya udah, kalau jadi ntar Oke. kalau pas memasarkan rumah juga sekalian memasarkan ini ya, mencuci sepatu Yang dan punya- tas. Yang punya rumah kan punya tas. Pasti. Nah, dong, pasti. kan, pasti. Pasti berarti nanti ininya perawatan spa, rumah dan isinya. Wah, oke banget itu. Oke, masih ada lagi. Kalau pertanyaan, Mungkin Mita bisa ini kali ya, Dek, ngasih tips and trick ya secara singkat ke teman-teman. Ini kita nggak tahu di rumah aja sampai berapa lama lagi gitu kan. Nah, gimana cara yang paling tepat merawat semuanya dalam waktu singkat? Mungkin Mita bisa kasih summary buat teman-teman mungkin yang nggak ikutan di awal tadi, Mita. Oke, ini summary-nya karena tadi ada yang nanya tas, berarti sama tas juga ya. Mati aku apa itu? ini Indi tahu heboh sendiri dia. Jadi Ya. tadi kan ada yang nanya tas, jadi sekalian ya tipsnya untuk Ya. tas dan sepatu. Ya. Untuk tas usahakan penyimpanannya itu diisi, jangan
kosong. Isi Karena duit? kalau Oh. Isi duit atau isi apa? boleh. Jadi diganjel ya, Mit, supaya Ya, bentuknya nggak Malah berubah. dibuka-buka. betul. Oke. Tapi ingat ganjelnya jangan pakai koran ya. Ganjel Oh, duit, oke. Neng. Kalau koran nanti tintanya nempel ke bagian dalam. Oke. Terus antar tas itu jangan terlalu nempel. Usahakan pakai dust bag. Jadi jangan nempel langsung. Lalu handle tasnya, nah itu ya teman-teman suka salah naruhnya. Handle tas selalu ke atas. Jadi jangan di body. Oh, iya. Gue tasnya nggak di sini sih, sekarang udah nggak di kamar kalau pandemi. Jadi kan tas itu kan dipegang gini ya tasnya. Ya, Nah ya. ada pegangan. Nah pegangan itu harus ke atas, jangan ke body. Oh, Kenapa? Kalau disimpan di lemari lama nih pandemi kita nggak tahu make nempel ya? kapan. Iya ngebekas. Dan Oh, itu iya, nggak iya, bisa iya. hilang, mau nggak mau recolor kan jadi mahal kan. Ya, ya. Nah itu penyimpanannya. Terus biasa pakai silika gel, dry bag itu udah standar. Ya, ya. Rajin diangin-angin, paling tidak antara 1 bulan sampai 3 bulan sekali. Kalau kamarnya itu masuk cahaya, ya nggak perlu dikeluarin, tinggal lemarinya aja dibuka, AC matikan, jadi otomatis udara masuk. Itu. Nah kalau sepatu juga diisi dengan kertas, kalau boot pakai karton supaya tegak, lemari juga dikasih silika gel dan dry bag, plus sering angin-angin. Dah itu aja sih kuncinya. Oke. Gampang kan? Kalau sebelum jadi pelanggannya Mamits, boleh nggak kalau teman-teman ada yang mau konsul perawatan gitu, Mit? Boleh. Boleh. Karena gini, Mamits Laundry itu kan nerima customer-nya seluruh Indonesia. Jadi memang kita biasa konsultasi dulu by WA. Kirim foto-fotonya untuk perkirakan tindakan dan biaya. Kalau oke, baru kirim. Wah, menarik, menarik. Silakan, Dek. Tapi sebenarnya nih ya, buat teman-teman, laundry sepatu itu bisa loh jadiin usaha. Buat teman-teman nih, di rumah aja tinggal tetangga kiri kanan. Dengan modal sabun yang saya bilang tadi, ini kalau beli di Tokped 110 apa 120. Kalau saya jual 100. Cuma modal 100 ini bisa buat 20 pasang sepatu. 20 pasang ya? Ya, bayangkan kalau dijual cuma 40.000 aja. Gitu ya. Lumayan kan gitu loh. Jadi lumayan bisa buat penghasilan tambahan. Kecuali kalau sampai dapat sepatu bermerek, hati-hati kalau bisa konsultasi sama orang yang lebih ahli supaya nggak berkasus. Gitu. Tuh, Nah, jadi lumayan banget. Kenapa? Mungkin Mamit bisa juga ini kali, buka kelas khusus buat teman-teman 84 barangkali kalau udah nggak pandemik, misalnya buat Boleh. 45 orang, bagaimana Boleh. kalau mau belajar jadi wirausaha laundry seperti Mamit gitu kan. Boleh, boleh. Karena dari rumah itu bukan berarti nggak ada yang masuk ya. Itu karena saya startnya juga dari rumah. 5 tahun tuh saya di rumah. Setahun kelima, setelah tahun kelima baru punya outlet di Dharma Wangsa. Terus tahun lalu buka lagi yang di Bintaro. Tapi 5 tahun itu di rumah dengan yang penuh kucing. Tapi yang masuk tas juga luar biasa kok gitu loh. Yang penting kualitas gitu loh. Jaga kualitas, otomatis orang akan percaya. Bohong kalau di rumah, rumah gue kan di kampung. Ya Allah, rumah gue juga kan jalannya bukan jalan raya. Jadi kalau orang masuk ke rumah gue itu pasti yang harus masuk ke kompleks yang memang khusus jadi tamu. Dan itu pun juga akhirnya sekarang customer saya banyak yang dari Singapura, terus ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, terus ada yang dari Australia. Itu pengirimannya gimana, Mit? Mereka tuh rata-rata jadi gini, mereka rata-rata misalnya ada keluarga yang ke sini dikirim, terus nanti gini, saya nanti datangnya bulan ini ya, jadi otomatis tas itu mungkin bisa 6 bulanan di aku, tapi pada saat dia ke sini ambil kayak gitu. Oke. Itu. Jadi memang Jelas ya? luar biasa kok kalau ini usaha ini sebenarnya. Potensi yang bagus juga ya, Betul. Mit, ya di usia-usia kita sekarang kan
menjelang pensiun nih ya, mungkin ada di antara teman-teman yang sedang memikirkan atau berpikir after this gitu, next-nya apa Betul. gitu kan, setelah ini apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang tertarik boleh konsultasi ya, Ya, Mit ya. boleh. Gratis ya, gratis. Insya Allah. Oh, insya Allah. Dek, mungkin konsultasinya gratis, tapi asal beli alat-alatnya tadi diminta. Nah, Sampingnya, iya, sabunnya. iya. Iya, sekalian dipraktekin kan, udah Iya, punya peralatannya terus dipraktekin di depan suhunya gitu sambil dilihat Iya, betul nggak iya. nih caranya gitu. Neng, ini Dede mau Iya. ngasih tahu nih, tadi mungkin Iya. kita belum sampaikan ke teman-teman yang ikut di sini bahwa kalau ada pertanyaan yang menarik gitu ya, ternyata ada juri iya. nih. Ada juri. Jurinya bukan saya, bukan Neneng, bukan Iya. Mita juga, bukan Bang Manggar, tapi tersembunyi nih jurinya yang menilai pertanyaan yang menarik siapa. Dan ada pemenangnya gitu kan. Pemenangnya ini akan Hadiahnya dapat apa nih, hadiah. Dek? Dapat hadiahnya dari Mamit. Nanti Mamit yang akan jelasin hadiahnya apa. Tapi Dede umumkan dulu ya. Pemenangnya dari jauh nih. Boleh. Dari jauh, dari Kota Kembang, Kang Herman. Mana? Ini juragan Dia angkot. lagi itu nyuci angkot. Mangga, Mita, dijelasin apa kadonya nih, hadiahnya untuk juara. Hadiahnya, wah Kang Herman dapatnya produk Bandung juga. Ini Octopus, gunanya untuk nyuci. Jadi Kang Herman nanti cuci ya sepatu, tas, istri, ikat pinggang Kang Herman, termasuk hatinya Kang Herman ya dicuci pakai ini. Nanti kirim alamat ya lewat WA ya Kang Herman. Ya. Iya, kalau buat nyuci angkot nggak cukup ya, Mit. Terus berapa banyak Dek yang dapat ini? Cuma satu, pemenangnya cuma satu. Jadi di antara pertanyaan-pertanyaan tadi yang dinilai pertanyaannya terbaik adalah dari Kang Herman. Jadi nanti Kang Herman bisa japri ke Mamit untuk kirim alamatnya. Jangan japri ke kita ya Neng ya. Nanti kita datengin, kita minta traktir lagi malah. Waduh. Sebelum silakan. ini Dek, sebelum ditutup kayaknya semua videonya perlu dibuka dulu untuk nunjukin kehadiran dan kehangatan kita. Ya, untuk Mamit, untuk Mita, Ya. ini tadi kita recording, jadi nanti teman-teman yang tidak bisa hadir, nanti bisa di-share di grupnya 84 masing-masing. Supaya Mamit makin terdengar suaranya dan banyak kliennya. Iya. Amin. Banyak klien dan banyak mitranya. Yang penting saya dibagi komisinya, kata Imam. Tetep ya, sok atuh jadi drop point, ayo. Ayo kita buka semua ya, Dan. Teman-teman mungkin videonya dibuka semua. Siapa yang foto nih? Aku yang foto. Boleh. Udin yang di Uzbekistan juga bisa tuh, kliennya dari KBRI. Kan? Katanya dari Jerman juga ada kan? Ayo videonya dibuka semua. Bro Imam. Halo. Ya, Amir. Udah, kita kan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Nah, Imam. 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mita. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai ketemu lagi di ngopi selanjutnya. Jangan lupa yang mau jadi mitra, yang mau jadi klien bisa hubungi Mita. Aku klien pertama ngirim limit. Neng. Ya. Manggar. Hai. Iya, Indi. Neng, Manggar. Siapa lagi ya? Dede kali ya? Iya. Boleh 5 menit gak kita ngobrol sebentar? Wih, boleh aja. Oke, lanjut. Sangat serius bener. Terima kasih, Mita. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Itu kayaknya perintah. Bukan jarang itu kayaknya serius. perintah. Apa tadi? Enggak. Gini. Di Aliansi UI Toleransi, kita mau bikin webinar. Alumni Kanisius ikut, alumni Tarki ikut, alumni
SMA 3 Bandung juga ikut, dan beberapa alumni lain lagi itu ikut di Aliansi UI Toleransi. Webinarnya itu tentang infiltrasi radikalisme di lembaga negara, pemerintahan, dan BUMN. Wah, Pembicaranya ada Brigjen Hamli, ada Ade Armando, ada Alisa Wahid. Nah, gue tuh mau nawarin, mau nggak alumni 84 juga ikutan. Jadi logonya kalau punya logo, kita taruh logonya. Jadi ini join bersama, termasuk Unpad dan ITB juga ikutan di kita gitu. Nah, kebetulan gue juga Lu ngomongnya jangan ke kita, lu ngomongnya sama yang namanya Yanti Destra dong. Ketua. Ketua. Yantinya mana? Yantinya Itu Yanti ada. dari tadi. Ada tuh Yanti. Yanti ada. Yan, Kita ngomong offline aja. Nah, tuh. Oh ya udah, oke. Bye-bye. Ya udah, makanya tadi kan gue nyebut nama. Oke ya. Enak kan main lempar ke Yanti aja. Oh, Nadine, Dan Nadine. Adin. Woi, udah jadi. Udah umur berapa tuh Nadine? Tuh, Nadine tuh ditanya. Nadine. Umur berapa sekarang? Ya ampun. Ah, Ih, udah 10 tahun. Ya Allah. Adi perawatan. Udah berasa. 10 tahun hadiahnya ditunggu. Waduh, itu mah ajarannya Indi tuh udah. Ajaran dadanya tuh. Iya nih di belakang Rubah lagi main badminton nih di belakang. Iya tuh. Sambil main. Oke, ditutup Ya ya. udah. Oke. Kabarin gue ya. Gimana nya mau enggaknya ya. Gue tunggu ya sampai Terima jam kasih. 7 ntar. Makasih ya semuanya. Bye. Bye. Gue laki-laki pakai ginian. Tapi pas lo kipasnya biru, gua merah tuh. BTW, yang ikut sama aja nggak sama yang minggu lalu nih? Beda. Beda ya? Beda. Beda. Yang poli kan? Ya. Iya. Beda. Maksudnya mau Ini ngirim. masih record loh, ini masih recording loh. Ya kan nanti bisa dipotong. Nah, Ya enggak ya? Hah, nggak bisa? Ya udah. bye. Bye-bye. Bye. Ntar aku Japri aja, kirim. Japri. Aku kirim. Oke. Bye. Bye. Terima kasih, Mita, Mama, Nenek, Yanti, Evi, Deta, Arnet, Sita, semuanya terima kasih. Terima kasih. Have a nice weekend semua, yuk, bye-bye. Bye.